Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sebuah tema besar yang telah membentuk sejarah, budaya, dan keyakinan miliaran manusia di seluruh dunia, agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meski sering dipandang berbeda, ketiganya memiliki akar yang sama dan nilai-nilai yang saling berkaitan. Melalui video ini, kita akan mencoba memahami bagaimana ketiga agama ini lahir, berkembang, dan terus memengaruhi dunia hingga hari ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan semangat mencari pemahaman. Agama Abrahamik adalah kelompok agama yang berakar dari kisah dan ajaran seorang tokoh penting bernama Abraham, atau dikenal sebagai Ibrahim dalam tradisi Islam. Nama Abrahamik berasal dari Abraham karena ketiga agama besar dalam kelompok ini, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, sama-sama mengakui Abraham sebagai sosok penting dalam sejarah keimanan mereka. Ia dianggap sebagai bapak para nabi dan sebagai simbol keteguhan iman kepada Tuhan yang satu. Ketiga agama ini lahir di kawasan Timur Tengah dan memiliki ciri utama yang sama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. Mereka semua mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, memberi wahyu kepada manusia, dan akan mengadili perbuatan manusia di akhirat. Selain itu, ketiganya juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Meski memiliki akar yang sama, ketiga agama ini berkembang dalam waktu yang berbeda dan melalui jalur sejarah yang unik. Agama Yahudi muncul lebih dulu, sekitar 3.000 tahun yang lalu, diikuti oleh Kristen yang lahir dari tradisi Yahudi sekitar 2.000 tahun lalu, dan kemudian Islam sekitar 1.400 tahun yang lalu. Masing-masing memiliki kitab sucinya sendiri, tokoh-tokoh utama, dan ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya. Istilah Abrahamik bukan hanya menunjukkan kesamaan sejarah, tapi juga menekankan bahwa ada benang merah yang menghubungkan ketiganya. Ini penting untuk dipahami, terutama di zaman sekarang, agar kita bisa melihat bahwa meskipun berbeda dalam beberapa hal, sebenarnya ada banyak nilai dan ajaran yang bisa menyatukan, bukan memecah belah. Untuk memahami agama-agama Abrahamik, kita perlu menelusuri sejarah ke masa ribuan tahun yang lalu, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. Disinilah cerita tentang Abraham bermula. Dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, Abraham dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat taat. Ia hidup sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi di sebuah kota kuno bernama Ur yang kini termasuk wilayah Irak. Menurut kisah suci, Abraham menerima panggilan dari Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjalanan iman itu, ia membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa ia dan keturunannya akan menjadi umat pilihan jika mereka setia dan taat. Perjanjian ini menjadi dasar spiritual dan historis dari ketiga agama Abrahamik. Dari Abraham lahir dua garis keturunan yang kelak menjadi sangat penting. Anak pertamanya Ismail diyakini oleh umat Islam sebagai leluhur bangsa Arab dan nenek moyang Nabi Muhammad. Sementara anak keduanya, Ishak, menjadi leluhur bangsa Israel dan nenek moyang dari Nabi Musa serta Yesus dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Inilah awal mula terbentuknya dua jalur besar yang akan berkembang menjadi agama-agama besar di dunia. Agama Yahudi berkembang dari bangsa Israel yang meyakini bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Ishak dan Yakub. Mereka menerima hukum Tuhan melalui Nabi Musa di Gunung Sinai yang dikenal sebagai Taurat. Sementara itu, agama Kristen muncul beberapa abad kemudian, dimulai dari kehidupan dan ajaran Yesus Kristus yang oleh pengikutnya diyakini sebagai Mesias dan anak Tuhan. 6 abad setelah itu, lahirlah agama Islam di tanah Arab melalui Nabi Muhammad yang membawa wahyu dari Tuhan dalam bentuk Al-Quran.
Umat Islam percaya bahwa Islam bukan agama baru, melainkan kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Abraham, Musa, dan Yesus, dengan penyempurnaan ajaran lewat wahyu terakhir. Meskipun ketiganya berkembang dalam jalur sejarah yang berbeda, semua agama ini berakar pada peristiwa dan tokoh yang sama. Cerita tentang Abraham dan keturunannya menjadi titik awal yang menghubungkan ketiganya secara spiritual dan historis. Dari sinilah muncul fondasi iman yang akan membentuk ajaran-ajaran besar dalam masing-masing agama. Agama Yahudi adalah yang paling tua di antara ketiganya. Agama ini bermula dari bangsa Israel yang percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kitab suci mereka disebut Tanakh, yang mencakup Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan lain. Salah satu tokoh terpenting dalam Yahudi adalah Nabi Musa, yang diyakini menerima hukum-hukum Tuhan langsung di Gunung Sinai, termasuk 10 perintah Allah. Dalam Yahudi, hubungan dengan Tuhan ditegaskan melalui hukum, tradisi, dan kehidupan komunitas. Tempat ibadah mereka disebut sinagoga, dan hari suci mereka adalah Sabat, yang dimulai dari Jumat malam hingga Sabtu malam. Agama Kristen muncul beberapa abad setelahnya dan berakar dari ajaran Yesus Kristus, seorang Yahudi yang hidup di wilayah Palestina sekitar abad pertama Masehi. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan anak Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kitab suci mereka adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama, yang sebagian besar sama dengan Tanakh Yahudi, dan Perjanjian Baru, yang berisi kisah kehidupan Yesus dan ajaran para rasul. Tempat ibadah orang Kristen disebut gereja, dan hari suci mereka adalah hari Minggu. Kristen kemudian berkembang menjadi berbagai aliran atau denominasi, seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Agama Islam datang terakhir dan dibawa oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Kitab suci mereka adalah Al-Quran, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Tuhan, Allah, kepada Nabi Muhammad. Islam memiliki 5 rukun utama, yaitu syahadat, kesaksian iman, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Tempat ibadah mereka disebut masjid, dan hari suci mereka adalah hari Jumat. Ketiga agama ini memiliki kesamaan dalam kepercayaan kepada Tuhan yang satu, pentingnya hidup bermoral, dan adanya kitab suci sebagai panduan. Namun, mereka juga memiliki perbedaan dalam pandangan tentang Tuhan, nabi-nabi, serta bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Dengan memahami sejarah dan inti ajaran masing-masing agama, kita bisa lebih mengerti bagaimana ketiganya berkembang dan bagaimana mereka memengaruhi dunia hingga hari ini. Meskipun Yahudi, Kristen, dan Islam adalah 3 agama yang berbeda, mereka memiliki banyak persamaan karena berasal dari akar yang sama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham. Namun, tentu saja, ada juga perbedaan penting yang membuat masing-masing memiliki identitasnya sendiri. Mari kita mulai dari persamaan. Ketiga agama ini sama-sama monoteistik, artinya mereka percaya hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, dan sumber dari segala kebaikan. Mereka juga percaya bahwa Tuhan memberikan wahyu kepada manusia melalui para nabi. Abraham, Musa, dan bahkan Nabi Nuh adalah tokoh yang dihormati dalam ketiganya. Selain itu, semua agama ini memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup, Tanakh dalam Yahudi, Alkitab dalam Kristen, dan Al-Quran dalam Islam. Ketiganya juga mengajarkan nilai-nilai moral yang mirip, seperti pentingnya kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan menolong sesama. Mereka memiliki sistem ibadah, hari-hari suci, serta aturan tentang makanan dan perilaku sehari-hari. Bahkan beberapa ritual mirip satu sama lain, seperti berpuasa dan berdoa secara rutin. Namun, perbedaan di antara ketiganya juga cukup mencolok. Misalnya,
dalam hal pandangan tentang Tuhan dan Nabi. Umat Yahudi dan Islam tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam Kristen, Yesus adalah pusat iman mereka yang diyakini sebagai Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dalam Islam, Yesus atau Isa dihormati sebagai nabi besar, tapi bukan Tuhan, dan tidak disalib seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Perbedaan juga terlihat dalam cara beribadah. Umat Islam sholat 5 kali sehari, sementara umat Kristen lebih bebas dalam menentukan waktu ibadah. Yahudi memiliki hukum dan tradisi yang sangat ketat, terutama yang tertulis dalam Taurat dan Talmud. Sementara itu, Kristen lebih menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui iman kepada Yesus. Kitab suci mereka juga berbeda, meskipun beberapa bagian isinya saling berkaitan. Alkitab Kristen mengambil bagian dari Tanakh Yahudi, dan Al-Quran memuat banyak kisah yang juga muncul dalam kedua kitab sebelumnya, namun sering dengan versi yang berbeda. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, kita bisa melihat bahwa meskipun tampak berbeda dari luar, ketiga agama ini sebenarnya memiliki pondasi keimanan yang saling terkait. Pengetahuan ini bisa membantu membangun toleransi dan saling pengertian, terutama di dunia yang penuh keberagaman seperti sekarang. Agama-agama Abrahamik tidak hanya memengaruhi kehidupan rohani para pemeluknya, tetapi juga memainkan peran besar dalam sejarah, budaya, politik, dan peradaban dunia. Dari masa kuno hingga era modern, ajaran-ajaran Yahudi, Kristen, dan Islam telah meninggalkan jejak mendalam di berbagai bidang kehidupan. Agama Yahudi, meskipun jumlah pengikutnya lebih kecil dibanding dua agama Abrahamik lainnya, memiliki pengaruh besar, terutama dalam bidang hukum, filsafat, dan etika. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, perlindungan terhadap yang lemah, dan pentingnya pendidikan sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Yahudi. Setelah melalui masa-masa sulit seperti pengasingan, diskriminasi, dan Holocaust, komunitas Yahudi kini tersebar di berbagai negara, dengan pusat besar di Israel dan Amerika Serikat. Agama Kristen menjadi kekuatan besar sejak Kekaisaran Romawi menjadikannya agama resmi. Dari Eropa, Kristen menyebar ke seluruh dunia melalui misi, perdagangan, dan juga kolonialisme. Gereja berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan musik. Meskipun dalam sejarahnya juga terlibat dalam konflik seperti Perang Salib dan Inkuisisi. Saat ini, Kristen menjadi agama dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia, tersebar di Eropa, Amerika, Afrika, dan sebagian Asia. Islam juga menyebar dengan sangat cepat setelah kemunculannya di Arab. Dalam waktu 1 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam telah tersebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, Persia, hingga ke India. Peradaban Islam pada masa keemasannya melahirkan kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, arsitektur, dan sastra. Saat ini, Islam memiliki lebih dari 1 miliar pengikut dan terus berkembang, terutama di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Ketiga agama ini juga sering terlibat dalam interaksi satu sama lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Misalnya, dalam sejarah terdapat masa-masa di mana umat Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan secara damai, seperti di Spanyol pada masa Andalusia. Namun, ada pula masa-masa penuh ketegangan, seperti Perang Salib dan konflik politik di Timur Tengah. Di era modern, banyak upaya telah dilakukan untuk membangun dialog antar agama dan menciptakan perdamaian. Konferensi antarumat beragama, forum lintas iman, dan gerakan sosial semakin sering diadakan untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa ketiga agama ini tidak hanya berkaitan secara historis, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih adil dan damai. Di era modern ini, agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam
menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari dalam maupun dari luar. Meskipun tetap menjadi fondasi spiritual bagi miliaran orang, dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah menuntut cara-cara baru dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Salah satu tantangan utama adalah sekularisasi, yaitu pandangan hidup yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Di banyak negara, khususnya di Barat, agama tidak lagi menjadi bagian utama dari identitas masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dan banyak orang mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu dianggap pasti oleh agama. Misalnya, bagaimana agama menjelaskan penciptaan alam semesta, atau bagaimana ia menyikapi isu-isu modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, ada pula tantangan dari dalam, yaitu ekstremisme dan fanatisme. Dalam semua agama, termasuk agama Abrahamik, ada kelompok-kelompok kecil yang menafsirkan ajaran dengan cara yang sempit dan keras. Bahkan, sampai melakukan kekerasan atas nama Tuhan. Hal ini sering menciptakan citra buruk terhadap agama secara umum dan membuat masyarakat menjadi takut atau curiga terhadap orang yang taat beragama. Selain itu, muncul pula tantangan berupa ketegangan antar umat beragama, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Timur Tengah. Perbedaan pandangan yang seharusnya bisa menjadi kekayaan justru sering dimanfaatkan untuk memecah belah. Padahal, ketiga agama ini sebenarnya mengajarkan perdamaian dan saling menghormati. Namun, di tengah semua tantangan ini, juga ada banyak harapan. Di berbagai tempat, umat Yahudi, Kristen, dan Islam mulai membuka dialog, bekerja sama dalam aksi sosial, dan membangun jembatan antar umat. Banyak tokoh agama dan komunitas lintas iman yang aktif mempromosikan toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa agama masih sangat relevan, asalkan disampaikan dan dijalankan dengan cara yang bijak dan terbuka. Masa depan agama-agama Abrahamik akan sangat bergantung pada generasi muda. Apakah mereka bisa memahami esensi ajaran agama tanpa terjebak pada bentuk luar semata? Apakah mereka bisa memadukan iman dengan ilmu, tradisi dengan kemajuan zaman? Semua itu adalah pertanyaan penting yang akan menentukan peran agama di abad-abad mendatang. Yang jelas, meskipun dunia terus berubah, pencarian makna hidup, keadilan, dan kedamaian akan selalu ada. Dan dalam pencarian itu, agama tetap memiliki tempat, asalkan ia mampu hadir dengan wajah yang ramah, penuh kasih, dan terbuka terhadap dialog. Dalam perjalanan mengenal agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam, kita menemukan kisah yang saling terhubung, ajaran yang berakar pada nilai-nilai kebaikan, dan sejarah panjang yang membentuk peradaban dunia. Meskipun berbeda dalam bentuk dan tradisi, ketiganya lahir dari keyakinan yang sama, bahwa hidup manusia memiliki tujuan, dan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, pemahaman yang lebih dalam terhadap asal-usul dan nilai-nilai bersama bisa menjadi jembatan untuk saling menghargai. Agama seharusnya tidak menjadi alat pemecah, tetapi justru menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki satu asal, satu tujuan, dan satu harapan untuk hidup dalam damai, keadilan, dan kasih sayang. Semoga video ini tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membuka hati kita untuk melihat bahwa di balik perbedaan, ada banyak persamaan yang bisa menyatukan. Karena pada akhirnya, memahami yang berbeda bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.